Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir pada session 3 ini. Mungkin ada beberapa yang masih belum join gitu ya. Tapi nggak apa-apa untuk VidCon-nya. Jadi em, hari ini sudah kira-kira memantaskan untuk setelah ini ada tugas gitu ya. Jadi saya mau mendalami lagi nanti setelah risk management, tipe-tipe risk management yang ada, nanti kalian akan eh, dapat mampu menggambarkan critical path method. Jadi untuk sebelum besok, kalian juga udah bisa nih, oh logikanya masuk untuk si critical path method ini. Gitu. Jadi awal-awal mungkin gambar sederhana, setelah itu nanti mungkin kalian dapat melihat di mana step by step dari metode ini, di mana jangan sampai ada aktivitas yang melewati ketika dia adalah critical gitu. Jadi nanti mungkin sedikit-sedikit kalian akan memahami ketika saya jelaskan perlahan-lahan. Jadi untuk sebelum besok, mungkin kalian akan besok ada tugas gitu ya. Tugas seperti gambar biasa gitu ya. Gambar path-nya, jadi step by step-nya. Tapi besok lagi juga ada gambarnya lagi, cuman saya kasih tugasnya di pertemuan keempat. Setelah itu pertemuan ketujuh. Jadi langsung step kalian bisa menggambarkan dan sudah memahami soalnya. Seperti itu. Hari ini kita akan membahas jenis-jenis risiko dalam manajemen proyek. Jadi kemarin kita udah bahas ya, kira-kira manajemen proyek tuh apa? Oh, ternyata sedikit demi sedikit kalian sudah tahu nih. Oh, manajemen proyek tuh ada proyek dari pemerintah, ada proyek dari masyarakat, mungkin dari research and development, ada juga dari pihak swasta gitu ya, supplier maupun distributor gitu ya. Dan kalian bisa lihat nih, oh ternyata bisa ya jadinya untuk melaksanakan manajemen proyek di berbagai jenis yang ada. Tapi jangan lupa di sini pun ada risiko-risiko di dalam manajemen proyek tersendiri. Risikonya apa aja sih gitu ya? Sama halnya seperti risiko usaha. Jadi ada risiko sumber daya manusia. Sumber daya manusia apa nih? Ketika nanti kalian sudah menjalankan proyek, gitu ya. Tapi ada beberapa problem di dalam hal itu. Misalkan kita sudah target kayak sekarang nih ya. Anggap ya di kelas ada 40 orang yang join VidCon baru, ini kalau dikurangi saya 22 orang gitu ya. Berarti setengahnya. Anggap kalau misalkan kita bekerja, kita punya karyawan dua, satu sakit, gitu ya. Gimana nih caranya? Risiko apa? Risiko akan telat untuk misalkan kalian jualan makanan yang tukang makannya sakit, gitu ya. Chefnya gitu, anggapnya. Tukang masak, gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya? Oh, berarti kita punya memang orang cadangan biasanya untuk memasak. Anggap kita punya dua karyawan, satunya sebenarnya adalah hari sehari-hari mungkin gonta-ganti. Dia bisa jadi kasir, dia juga bisa jadi untuk masak. Misalkan contohnya kalian buka restoran. Nah, ketika salah satu sakit, gitu ya, kalian masih bisa ada penggantinya satu gitu. Oleh karena itu kenapa beberapa membutuhkan beberapa karyawan yang memang in touch di dalam itu. Itu adalah anggapannya. Jadi memang eh, kita harus ada risiko sumber daya manusianya ini. Bahkan kalau kalian membangun rumah gitu ya, contoh contoh sederhananya. Kalian targetin punya budget untuk 1 bulan untuk beberapa tukang, misalkan 2 tukang gitu ya, dalam 1 bulan untuk perbaikan rumah. Tapi ternyata tukangnya nggak bisa hadir nih, salah satu. Pasti yang 1 bulan yang kita perkirakan kita sudah dapat menempati, misalkan kita lagi ngontrak dulu deh pas rumah lagi dibangun gitu, lagi di renov gitu ya. Nah,
itu pasti akan mundur. Mengakibatkan apa? Ketika kita ngontrak terus rumah kita lagi dibangun target 1 bulan, akhirnya kita harus antara bayar kontrakan lagi, itu kan minus ya. Istilahnya kita mengeluarkan uang, atau juga kita tinggal aja deh dulu di situ. Kita nggak ada budget lagi deh, tapi nggak apa-apa deh, belum selesai paling dikit-dikit. Tuh. Nah, itu resiko yang ada dari sumber daya manusia. Contoh sederhana. Tapi anggaplah kalau risiko ini, em, misalkan kalian udah punya proyek, oh bikin aplikasi, target terhadap si customer, mau nggak mau kalian harus ada yang memang kerja lembur untuk target sesuai. Misalkan ada satu yang memang sakit gitu ya. Gimana sih kok sakit? Kan harusnya kayak gini gini gini. Dan itu diperbolehkan dulu sama atasannya. Makanya banyak juga yang ada kalau di proyek ya lumayan susah untuk izin gitu ya, dibanding kalian memang pegawai tetap yang memang setiap hari ada pekerjaannya itu. Tuh, bahkan di retail misalnya tadi tempat makan, tempat usaha di mall, itu pun mereka punya cadangan biasanya untuk orang-orang pekerjanya. Jadi misalkan misalnya chefnya sakit, ada si orang yang lain bisa menggantikan si chef ini. Atau mungkin sistemnya bisa eh, sistemnya bisa dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Jadi memang ada kalau nggak salah per part time ya, saya lupa namanya apa. Jadi di situ kita bisa untuk risiko sumber daya manusianya. Risiko produksi, misalkan. Kalau produksi biasanya banyakan adalah barang gitu ya. Nah, di situ em, barang ini kita butuhkan misalkan. Kalau kalian lihat untuk marjan gitu ya contohnya ya. Em, Mungkin untuk minuman gitu atau kue kaleng. Nah, mereka itu targetnya adalah saat Lebaran atau Natal gitu ya. Jadi memang ada di acara-acara khusus yang mereka, oh permintaan banyak nih. Jadi kita harus produksi sebelumnya kira-kira sekian dari yang tahun lalu. Jadi kita sudah produksi sekian agar tidak kehabisan gitu ya. Nah, itu misalkan target produksinya tidak tidak mencukupi gitu ya, misalkan anggapannya, itu pasti akan berdampak pada pendapatan nanti kelaknya setelah ada produksi. Bahkan em, untuk produksi beras aja gitu ya, waktu itu ada yang sampai kosong. Itu sebenarnya mereka nggak ada risiko produksi di mana mungkin terjebaknya juga di dalam lingkungan. Ada mungkin eh, anggap misalkan kalian saat ini lihat cabai gitu ya. Cabai atau bawang mahal gitu ya di pasar. Nah, itu karena apa? Karena memang dampak juga terhadap lingkungan juga. Karena saat ini yang harusnya kita musim panas tapi musim hujan. Anggapannya seperti itu. Jadi mereka untuk produksi akhirnya gagal panen atau yang lainnya. Itu ada risiko-risiko produksi yang lainnya. Kemudian ada risiko tanggung jawab pihak pihak ketiga. Yang kemarin ya third party kita ngomongnya kalau bahasa Inggrisnya. Mungkin contohnya ketika kalian itu punya usaha gitu ya sebagai supplier, tapi kalian nggak ngambil punya pemerintah. Memang ada beberapa perusahaan yang kalian bisa ambil gitu ya. Oh, saya nggak bisa nih ambil punya pemerintah. Ada perusahaan yang seperti itu. Nah, eh saya nggak bisa ambil punya pemerintah, tapi saya bisa jadi suppliernya yang si supplier pemerintahan gitu ya. Contohnya, dia kan sebagai pihak ketiga si supplier yang pemerintahan ini. Dia punya risiko-risiko. Kalau misalkan yang di sini nggak bisa produksi,
gimana nih? Dia harus cari supplier-supplier yang lain. Atau mungkin kalau di sininya barangnya rusak, ya itu tanggung jawab kerugiannya si pihak ketiga ini. Itu memang di sini ada beberapa risiko, mungkin kalian bisa tanya ChatGPT dan lain-lain. Itu memang ada risiko-risiko yang jika kalian kelak nanti mungkin ada usaha, aku mau jadi supplier deh, suppliernya pemerintahan atau suppliernya kantor swasta gitu. Itu kalian mungkin jadi suppliernya si pihak yang ketiga ini. Nah, itu bisa. Tapi kan kalian harus tahu risikonya. Nah, di situ kalian bisa breakdown risiko apa aja dari total risiko usaha yang kalian punya. Ada juga risiko jual beli. Risiko jual beli, contohnya yang dekat dengan kalian, risiko jual beli emas, risiko jual beli elektronik, gitu ya. Nah, di sini kan ada risiko jual beli emas. Ah, emas kan aman, Bu. Dia kan udah pasti naik. Kita nggak rugi lah kalau kita stok barang, misalnya kita jual atau beli, gitu ya. Nah, jangan salah. Sekarang banyak yang pemalsuan emas. Kalau bahkan untuk perhiasan aja, emas pun misalkan gelang gitu ya. Ternyata dalamnya isinya malah emasnya cuman yang di luarnya, dalamnya isinya semacam silver, bukan emas gitu ya. Nah, itu kita bisa ada risiko-risiko memang kita harus mendalami tentang hal itu. Kalau telepon, handphone ya, kita mungkin beli saat ini kita untuk jual lagi, handphone harganya misalkan anggapannya 5 juta. Nah, ketika kita mau jual, kita udah beli nih 5 juta. Kita mau jual, pasti harganya akan turun di beberapa bulan. Bahkan kita dari packaging yang kita baru buka, itu ketika kita sudah buka plastiknya, itu harganya akan turun. Nah, itu ada risiko-risikonya. Mungkin mereka sudah mengetahui ya untuk risiko usahanya. Kemudian ada risiko pemasaran. Nah, kalian kan udah main sosial media nih. Mungkin kemarin juga udah ada mungkin yang dapat bisnis in sosial media ya. Nah, ada memang untuk pemasaran ini sebagai marketing gitu ya. Itu mau nggak mau kita ada yang harus sesuai dengan undang-undang yang ada gitu ya. Tapi juga em, saya baru dapat data nih kemarin untuk SNPTN ya kali ya, SBMPTN kalau nah itu mereka memasarkan kursus yang udah pasti 100% masuk ke dalam universitas gitu negeri. Nah, itu sebenarnya pemasarannya lumayan kalau misalkan tidak masuk negeri gitu ya, universitas negeri kembali 100%. Nah, itu sebenarnya pemasaran yang lumayan eh, tricky gitu ya. Karena belum tentu si anak ini akan join, akan masuk universitas negeri gitu ya. Kalau misal enggak, kan dia rugi karena dia sudah memfasilitasi selama 1 tahun itu. Nah, itu bisa kita lihat ya bahwa eh, mungkin sekarang untuk masuk Inten gitu ada beberapa ini mereka tidak lagi mencantumkan 100% kalau enggak dibalikan 100%. Tapi ada beberapa tanda tangan tertentu yang memang mereka mesti gunakan. Nah, itu bahkan ada juga yang saat ini karena berbasis komputer, jadi nggak berbasis kayak zaman dulu ya, satu rentak semuanya gitu ya. Nah, itu yang sebar soalnya di internet gitu ya. Pakai behel, di behelnya ada ada eh, kamera. Nah, itu kalian mesti lihat sampai segitunya gitu. Ada risiko pemasaran yang memang mereka nggak mau rugi nih, gimana caranya gitu. Kemudian ada risiko finansial. Nah, itu masuknya lebih ke cash flow. Kalian bisa lihat memang si finansial kalian udah kuat apa belum gitu ya. Karena bisa aja nih, saya pernah, makanya saya udah nggak ngambil usaha untuk ke pemerintahan lagi karena pembayarannya bisa 1 tahun.
mungkin 6 bulan baru cair. Nah, itu finansial kita untuk gaji karyawan harus lebih besar gitu ya. Gimana caranya? Gitu. Kita untuk berjalan. Jujur saya untuk finansial kita harus lihat cash flow-nya oke nggak nih kalau dia bayar kira-kira tenggat waktunya 6 bulan gitu. Karena kan biasanya kalau usaha ada pinjaman dari bank mau nggak mau gitu. Karena kalau untuk modal kita totally sendiri itu sangat banyak gitu ya. Dan untuk risiko lingkungan tadi ya, jadi mungkin ada beberapa yang harus K3, gitu ya. Ada sesuai lingkungan, ada manajemennya juga. Nah, kita misalkan membangun suatu kampus gitu ya. Kita bangun dari lahan kosong, atau kita membangun suatu apartemen, atau mungkin kita membangun rumah. Itu biasanya perumahan, itu biasanya ada AMDAL, bisa analisa dampak lingkungan atau AMDAL gitu ya. Nah, itu ada mungkin yang diminta oleh pemerintah untuk kira-kira risiko ini gimana. Ada cerita usaha di Puncak gitu ya, Jawa Barat. Itu mereka contohnya ya, mereka menebang eh, hutan demi untuk si wahana ini gitu ya. Mungkin ada yang pernah ke Puncak Jawa Barat. Itu ada wahana di mana wahananya mengakibatkan banjir. Ya. Jadi kalian bisa lihat itu dampaknya terhadap orang lain dan akhirnya eh, warga sekitar gitu ya kena banjir gitu ya. Akhirnya mereka merusak properti yang ada dan pemerintah akhirnya menutup dan memang melakukan penggusuran terhadap eh, usaha wahana tersebut gitu. Jadi kita harus lihat juga nih risiko lingkungan. Bahkan membuat pabrik pun ya, itu juga kita harus lihat lingkungannya seperti apa, dampak nanti ke depannya seperti apa. Makanya perlu sebelum pembuatan hal tersebut, mungkin kantor, mungkin pabrik dan lain-lainnya, wahana yang kalian ingin buat usaha, itu kita perlu untuk adanya andal ini, itu analisa dampak lingkungan ini, gitu. Karena beresiko ke depannya gimana? Orang belum balik modal tapi udah disuruh bongkar ya kita rugi, gitu ya. Nah, kemudian ada risiko informasi. Nah, ini biasanya kalau di teknik informatika masuknya lebih ke cyber, gitu ya, di mana eh, security data, itu ya data security. Kemudian cybernya seperti apa, apakah dapat terambil atau dihack dan lain-lain. Contohnya saat ini Bank Indonesia, informasinya sudah tersebar luas. Saya pun buat bank gitu ya, tiap hari diteleponin. Entah dari penipu, entah dari mana dan saya nggak tahu itu dari eh, mana. Tuh, makanya kalau misalkan ada yang telepon, saya nggak save nomornya, itu mungkin saya nggak akan angkat. Kecuali WA saya cek, ini siapa sih? Gitu. Mungkin Assalamualaikum Bu, saya mahasiswa ini gitu. Oh, saya baru baca gitu. Tapi kalau cuman eh, Bu gitu atau mungkin apa gitu ya. Saya nggak akan baca itu, cuma baca tuh saya nggak akan bales karena takut penipuan hal tersebut. Itu data informasi sudah bocor. Gitu. Jadi itu ada risiko usaha gitu ya. Atau mungkin informasi tender itu juga berdampak sekali karena memang itu mereka yang akan terpilih gitu. Makanya banyak juga korupsi yang di dunia pemerintahan itu mereka banyak minta informasi, kira-kira tendernya berapa nih di angkanya? Saya mau masuk gitu, saya mau join. Kira-kira kualitasnya seperti apa? Gitu. Ya mereka banyak yang bermain untuk itu. Kemudian untuk risiko transportasi. Nah, misalkan kalian sudah ada usaha, cuman belum ada nih untuk mungkin masuknya lebih ke kita berbicara tentang GNT atau JNE gitu ya. Mereka ada resiko untuk transportasi. Mungkin mereka cuma perlu gudang sama transportnya aja ya untuk
entah mobil, entah motor, mereka harus punya tuh seperti apa. Sekarang malah banyaknya, jadi mereka pakai orang lain yang untuk menjadi abang tukang paket, ya. Mereka itu adalah motor sendiri, adik-adik. Jadi mereka si Gen Agent itu nggak mau ribet untuk ngurusin ke bengkel lah, kemudian maintenance lah, dan lain-lain. Jadi mereka mengurangi risiko saat transportasi itu. Dan ketika hilang, barang pun hilang, mereka selalu ada asuransi di situ yang mereka bayarkan. Makanya mereka aman-aman aja ketika barang hilang, ya biasanya ada asuransi di situ. Nah, untuk transportasinya sendiri, mereka sekarang lebih menggunakan orang wilayah sekitar yang memang mau bekerja, yang mempunyai motor gitu ya, atau mobil untuk mengirim si paket-paket ini. Jadi mereka menggunakan pihak ketiga yang memang tertarik gitu ya, atau mungkin untuk join. Jadi risikonya biasanya pihak ketiga yang nanggung gitu. Untuk maintenance, untuk ke bengkel dan lain-lain, mereka dibayar per paket tersebut. Itu mengurangi risiko transportasi yang ada. Dari risiko properti. Risiko properti itu ketika kita sudah membangun sesuatu gitu ya. Anggaplah kalian ada orang tuanya usaha sewa rumah atau mungkin kontrakan atau kos-kosan. Nah, itu kita bisa lihat ada risiko-risiko tersebut. Mungkin rusak, genteng bocor, kemudian air mati, dan lain-lain. Jadi memang ada risiko yang ketika kita sewakan ada yang rusak. Mungkin itu udah termasuk yang sudah kita perhitungkan. Gitu. Oleh karena itu, bahkan untuk pihak developer, mereka biasanya hanya membangun satu contoh rumah gitu ya. Misalkan sebelum membangun apartemen pun mereka membangun contoh dalam si properti yang ingin mereka jual. Mereka tidak akan bangun sebelum memang orang sudah pada mungkin KPR bank, mungkin juga sudah bayar lunas dan lain-lain. Jadi sudah bayar DP gitu ya. Nah, dari DP-nya itu baru membangun rumah mereka. Biasanya untuk mengurangi risiko mereka sudah bangun tapi nggak laku, akhirnya rusak gitu ya. Nah, itu di situ mereka mengurangi risiko dari properti yang ada. Nah, jadi ini agak ke-skip ya, gara-gara saya ganti warna. Nah, untuk manajemen risiko sendiri gitu ya, menurut Australian or New Zealand Standard gitu ya, manajemen risiko merupakan suatu proses yang logis dan sistematis. Jadi, kenapa kalian kemarin, oh ternyata manajemen proyek itu masuknya eh logis ya, gitu ya. Kita berpikir logika, jadi perhitungan lebih ke logika. Iya memang, karena kita harus mengidentifikasi, menganalisa juga untuk risiko yang ada, mungkin juga mengendalikan dan mengawasi. Mungkin ini sedikit yang saya jelaskan di perkuliahan karena memang panjang sekali untuk melakukan em, manajemen proyek secara keseluruhan. Yang saya bilang, biasanya manajemen proyek itu full time dari Senin sampai Jumat itu ada kelas gitu ya. Full dari 8 jam itu selama 6 bulan. Jadi saya hanya bisa sedikit menjelaskan kira-kira itu yang membuat eh, setelah itu mungkin ada banyak aplikasi lagi yang digunakan gitu ya. Nah, itu kita berhubungan semua tuh sama aktivitas dan fungsi proses dari tujuan perusahaan. Jadi memang ada kerugian, ada memaksimumkan kesempatan di situ. Nah, kemudian ada implementasi manajemen risiko dari suatu perusahaan. Kalian bisa lihat nih, di mana ada bencana alam, kebakaran, kematian, bahkan tuh juga tuntutan hukum. Nah, saya kasih contoh untuk risiko faktor alam.
gitu ya. Ada juga faktor teknis dan ada juga faktor manusia atau human error. Nah, di sini ada secara alamiah. Anggapnya ada epidemik yang kemarin kalian sudah rasakan gimana rasanya pandemi COVID-19 gitu ya. Mungkin kalian anggapannya santai aja. Mungkin juga ada kondisi orang terdekat yang memang terkena PHK gitu ya. Karena ada pandemi ini tidak bisa bekerja gitu ya. Ada juga yang memang eh innalillahi mengalami kematian karena efek ini. Nah, ini ada risikonya. Gimana cara untuk meminimalisir risiko ini gitu ya. Kemudian ada banjir, banjir bandang gitu ya. Banyak di beberapa tempat yang kita sudah harus waspada terhadap banjir ini gitu. Kemudian adanya juga angin topan puting beliung biasanya banyak di kawasan Amerika Serikat sana ya. Mungkin kalau kalian lihat mereka sering banget ada eh, angin turbo ya. Itulah. Jadi memang ada banyak yang harus kita perhatikan. Memang mungkin di sana adanya di Ambon ya. Biasanya saya cek sering gempa gitu ya. Nah, itu ada gempa atau tsunami. Jadi ini kita udah harus tahu nih. Oh, kalau air sangat surut gitu ya. Wah, ini kenapa nih? Kok surutnya jauh banget, nggak sesuai sama yang sebelum-sebelumnya. Wah, perkiraan nih kayaknya bakal tsunami nih karena efek gempa. Nah, itu kita udah harus tahu. Oh, berarti dari situ kita harus kira-kira berapa kilometer kita harus cabut dari wilayah kita saat itu. Jadi harus cepet-cepet, oh ya, atau mencari tempat tertinggi yang ada di situ, gitu. Jadi memang udah ada nih penyuluhan-penyuluhan tentang gempa atau tsunami ini di beberapa kawasan yang memang sering terkena gempa atau tsunami. Kemudian ada gunung berapi atau meletus. Biasanya banyak yang wilayah-wilayah dekat gunung yang masih aktif. Itu juga mereka udah tahu nih, oh udah kalau udah pengumuman, udah adanya aktivitas, misalkan udah siaga berapa, kalian sudah harus berjaga-jaga, bersiap-siap untuk cabut dari wilayah tersebut dari radius berapa kilometer. Jadi sekarang udah ada yang secara alamiah untuk risikonya sendiri kita harus mengetahui. Contoh dari teknis misalkan. Contoh nih, kita untuk software aja ya. Ada contoh mungkin eh, eh, hardware sendiri mungkin tadi saya ada yang WA, Bu saya handphonenya mati Bu, nggak bisa nyala, saya nggak bisa join. Gitu ya. Itu mungkin ada kegagalan dari hardware tersendiri. Efeknya apa? Mungkin dia tidak mendapatkan pengajaran, tapi saya sudah meminimalisir risiko tersebut. Mereka bisa menonton kembali perkuliahan hari ini, walau dengan ada kegagalan hardware ataupun software. Jadi kegagalan software sendiri mungkin kalian join LMS Bu, tapi kok nggak ngelink Bu, saya nggak bisa masuk gitu ya. Nah, saya pun sudah mewanti-wanti, nih udah ada nih linknya. Kalau misalkan nggak masuk di linknya bisa join lewat passwordnya, jadi ya mungkin lewat ID untuk join VidCon. Kemudian ada juga mungkin LMS-nya rusak gitu ya. Kita bisa lihat juga. Selanjutnya ada aliran jaringan listrik mati. Sering nih saya lagi ngajar, kok nggak ada yang join? Satu dua orang doang nih yang joinin. eh, Akhirnya saya chat di grup, Bu, listriknya mati, nggak ada internet jadinya Bu, saya nggak bisa join VidCon. Nah, itu eh, mungkin teknisnya ya, risiko teknisnya. Akhirnya gimana caranya? Oh ya udah deh, saya untuk Zoom saya tiadakan dulu ya karena mati lampu. Jadi nanti mungkin saya rekam nanti kalian bisa nonton. Gitu. Biasanya seperti itu. Karena sering. Hmm, kemudian saya udah meminimalisir risiko yang ada agar kalian tetap dapat mengikuti perkuliahan walaupun dengan keadaan apapun. Gitu ya. Kemudian ada cacat software, mungkin belum selesai update gitu ya.
Terus tiba-tiba, Bu, Zoom-nya nggak bisa nih, Bu. Bu, mungkin ini LMS-nya atau mungkin nanti ada aplikasi tertentu gitu ya. Bu, saya udah eh, mungkin Shopee saya udah bayar, tapi kok nggak masuk yang nge-lag. Oh, kok dia nggak langsung ya, Bu? Nah, itu mungkin kalian untuk software-nya belum terupdate secara baik gitu. Oleh karena itu, ketika sudah terpotong, tapi mereka tidak membacanya. Akhirnya kita harus ke CS-nya lagi, customer service. Itu ada beberapa teknis risiko yang ada. Menurut saya, kalian ya mungkin caca, saya pun juga lihat ya. Jadi kampus kita itu setiap jam 3 WIT gitu ya. Itu mereka selalu update. Jadi jam 3 sampai jam 5 website tidak dapat di em, apa ya? Dilihat gitu ya. Jadi mereka selalu update, selalu migrasi setiap jam 3 sampai jam 5. Nah, oleh karena itu ketika nanti mungkin ada tugas, jangan sampai jam segituan ya. Jadi nanti ketika kalian update mungkin akan nge-lag dan akan terlewat waktunya. Mungkin eh, oleh karena itu biasanya jam 12 gitu ya, jam 12 WT malam itu terakhir untuk pengumpulan tugas gitu. Karena ketika nanti jam 3 sampai jam 5 itu biasanya mereka lagi melakukan maintenance gitu. Nah, itu ada eh, akses yang terkendala juga gitu. Nah, kemudian untuk manusia, nah risikonya apa? Saya juga nggak tahu ya. Tapi dulu saya pernah eh, saya pas saat di Jakarta itu saya masih sekolah. Ada kejadian bom di Kuningan itu. Sekolah saya dekat dengan sentralnya Kuningan Jakarta. Nah, saya mendengar, der, apaan tuh ya? Oh, ternyata itu ada serangan bom. Nah, risiko apa yang kita harus tangkap gitu ya? Oh, kita harus jaga-jaga ketika di em, mungkin ya kita juga nggak tahu juga ya. Tapi sebelum masuk mall biasanya sekarang teman yang besar-besar biasanya sekarang udah ada eh, security yang memang memegang kira-kira mereka memiliki em, hal-hal yang mereka bawa gitu ya. Mungkin logam yang terlalu besar biasanya itu karena ketakutan adanya serangan bom ini. Hacker untuk hacker mungkin saya pun pernah ke hack gitu ya Instagram, YouTube dan lain-lain gitu ya. Dari mungkin puluhan ribu subscriber gitu ya. Sampai juga Instagram ratusan zaman dulu gitu ya. Masih baru. Akhirnya ke hack gitu ya. Dampaknya apa? Saya susah lagi untuk menaikkan yang lain gitu ya. Karena udah males gitu. Itu biasanya kita selalu update hal itu. Huru hara politik, krisis moneter, anggap aja kayak sekarang gitu ya. Huru hara. Kemarin saya dengar ada Maluku mau keluar dari Indonesia gitu ya. Wah, itu gimana tuh huru haranya? Kok bisa gitu ya? Ada Papua, Aceh, Maluku yang ingin eh, di PBB saat itu kalian bisa search. Mereka ingin keluar dari Indonesia. Gitu ya. Nah, itu adanya huru-hara politik ini dampaknya apa? Wah, sangat besar terhadap kalian. Mungkin nanti biaya-biaya mahal, makanan mahal. Mungkin nanti bingung untuk sistem yang baru gitu ya. Nah, itu saya juga nggak tahu. Tapi itu risiko yang harus kita lihat. Kemudian pencurian dan keamanan sistem yang kurang gitu ya. Kita bisa lihat tuh sistemnya kira-kira gimana nih. Ada mungkin, wah bu saya dijamret nih bu, handphone saya hilang gitu. Atau mungkin, bu saya eh, rumah saya kecurian jadi saya nggak punya eh, laptop sama handphone. Wah gimana caranya tuh? Karena memang keamanan rumahnya masih kurang. Mungkin tambahin CCTV atau mungkin ada em, lalu lalang kalian harusnya menaruhnya di sebelah mana gitu. Jangan langsung tiba-tiba di depan rumah kalian taruh laptop ya hilang lah gitu ya. Nah, ada serangan virus dan sabotase, yaitu ada mungkin virus. em, Kemarin saya dengar orang yang punya usaha sapi. Dulu saya ikut usaha sapi gitu ya. Nah, di situ juga ada virus kaki sapi tuh, kuku.
Nah, itu berdampak pada matinya si sapi ini. Jadi ada sabotase tersendiri, akhirnya daging sapi jadi mahal. Nah, itu ada beberapa. Mungkin ini udah mau habis, kalian bisa join lagi. Em, selanjutnya, mungkin kalian bisa join lagi untuk VidCon-nya. Ntar, oke. Join lagi ya. Baik, Bu. Iya,